Enggak banyak di baterai, berarti dari tadi dah. Ini. Lama dah kan? Enggak nyantol, enggak masuk kali enggak. Tak tahu aku sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Seperti biasa hari ini kita mulai dengan pelajaran IPA, yaitu mengenai pembahasan soal ya. Karena materi semua kita sudah selesai. Jadi kita ngulangi pelajaran dari kelas 7, 8 lalu kelas 9 terakhir dalam bentuk soal. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu, mudah-mudahan kamu dapat mengingat dan memahaminya untuk persiapan nantinya ya, untuk ujian sekolah dan lainnya. Ya, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, kita latihan soal. Kita lihat dulu. Soal pertama, mengenai besaran. Jadi besaran yaitu mengenai besaran kecepatan. Besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok apa? Ya, dari besaran pokok apa? Kecepatan. Kecepatan jangan lupa satuannya meter per sekon. Berarti berasal dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Ya, jangan lupa besaran pokok, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Nah, itu semua adalah besaran pokok. Selain daripada itu namanya besaran turunan. Jadi nomor 1, besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Lanjut, kita nomor 2. Perhatikan ciri-ciri benda berikut. 1. Gaya tarik antar molekul sangat kuat. 2. Jarak antar molekul sangat renggang. 3. Molekulnya mudah meninggalkan kelompoknya. 4. Molekulnya bergerak sangat bebas. 5. Volumenya selalu tetap. Lalu yang ditanyakan ciri-ciri benda gas. Nah, ciri-ciri yang nomor berapa yang merupakan ciri-ciri benda gas? Yaitu nomor 2 ya, nomor 3 dan nomor 4. Jadi ciri-ciri benda gas, jarak antara molekul sangat renggang. Lalu mudah meninggalkan kelompoknya, lalu bergerak sangat bebas. Nah, kalau benda padat, gaya tarik menarik antar molekul sangat kuat. Nah, itu benda padat, ciri-ciri benda padat. Lalu benda cair, nah gitu dia. Lanjut berikutnya, perhatikan contoh peristiwa berikut. 1. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Pagar besi yang berkarat. 3. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. 4. Buah-buahan yang dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Yang ditanya perubahan fisika. Perubahan fisika. Ya. Perubahan fisika pada nomor berapa ditanya itu? Perubahan fisika. Ya, nomor 1 dan nomor 3. Ya, perubahan fisika. Jadi perubahan pada benda ada 2, perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan wujud segala macam itu termasuk perubahan fisika. Lanjut. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. Agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. 2. Titik embun air memburamkan kaca mobil saat hujan.
3. Budi mencairkan logam untuk menyolder. 4. Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi cair. Yang ditanya, pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor. Jadi benda waktu mengalami perubahan wujud, ada yang melepas kalor, ada yang memerlukan kalor. Kalor itu disebut juga panas ya. Jadi yang memerlukan kalor nomor berapa? Ya, nomor 3 dan nomor 4 ya. Ya. Yang memerlukan kalor. Lanjut nomor 5. Nomor 5 ini Tony memanaskan sebuah besi yang panjangnya 2 meter. Besi dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Pertambahan panjang yang dihasilkan adalah 2 mm. Yang ditanya koefisien muai panjang. Nah, kita tulis dulu rumusnya ya. Rumusnya ingat dulu. Kita rumus nomor 5, koefisien muai panjang delta L N0 kali alfa kali delta T. Yang ditanya alfa yaitu koefisien muai panjang. Kita tulis rumusnya. Alfa sama dengan ini delta L dibagi sisanya N0 dikali delta T. Ya, kita masukkan angkanya. Ya, kita masukkan angkanya. N0 kita lihat 2 meter dikali delta T. Suhunya 100 derajat Celcius ya. Delta L ini saya ulangi lagi, saya coret dulu ya. Saya ulangi lagi. Ini delta L. Alfa ini delta L 2 meter per L0 nya panjang pertama 2 meter, lalu panjang mula-mulanya, pertambahan panjang dihasilkan 2 mm nih. Panjang pertama 2 meter dikali delta T-nya 100 derajat Celcius. Ingat ini 2 mm jadikan meter. Jadi 2 negatif 3 meter ya. Per nih 2 kali ini dikali kita lihat dulu. Nah, dikalikan 100 derajat Celcius ya. Nah, gitu dia. Bisa kamu gunakan matematika. Jadi pangkat 2 ini ya, nih pangkat 2. Nih coret. Jadi tinggal 10 negatif 5 ya. Per derajat Celcius. Ini jadikan 10 pangkat 2. Jadi negatif 3 ini dibagi 10 pangkat negatif positif 2
Kalau membagi pangkatnya dikurangkan sehingga hasilnya menjadi negatif 5. Ada ya? Ya, jawabannya nomor 5, yaitu jawabannya B. Ya. Paham ya? Ya, tolong diulangi lagi. Jadi ini 2 mm diubah ke meter dengan cara 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ya. Ini jawabannya B. Kita lanjut. Nomor 6. Ya. Nomor 6. Perhatikan tabel perubahan warna ketalasmus pada beberapa larutan berikut. Yang ditanyakan larutan yang bersifat basah. Jangan lupa kalau larutan yang bersifat basah, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, kertas lakmus biru tetap biru. Itu basah ya. Nah, itu jangan lupa tuh. Jadi jawaban nomor 6 udah bisa kamu simpulkan. Itu jawabannya C ya. Nah, C, 2, dan 3. Lanjut berikutnya nomor 7. Cat, pasta gigi, dan adukan semen berturut-turut adalah contoh campuran yang termasuk apa? Termasuk apa contohnya itu? Termasuk contohnya campuran heterogen, campuran homogen, dan campuran homogen. Jadi cat itu termasuk campuran heterogen. Pasta gigi campuran homogen. Lalu semen campuran homogen. Jadi jawaban nomor 7 D. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8. Hasil pembakaran adalah karbon. Dalam hal ini karbon merupakan atom. Ya, karbon merupakan atom. Atom itu partikel terkecil penyusun materi. Nah, misalnya hidrogen H, oksigen O. Jadi itu contoh dari atom. Jadi jawaban nomor 8 B. Lanjut. Nomor berikutnya, sepeda bergerak pada jalan menurun. Berarti kecepatannya semakin bertambah ya. Hubungan antara kecepatan terhadap waktu dari gerak sepeda tersebut digambarkan pada grafik yang B ya. Nah, itu dia kecepatannya semakin bertambah. Jadi sepeda bergerak pada jalan menurun, maka gerak sepeda mengalami percepatan. Jadi jawabannya di B. Kita lanjut. Berikutnya perhatikan peristiwa berikut ini. 1. Busur direntangkan. 2. Karet ditarik. 3. Per ditekan. 4. Jarum kompas bergerak. Peristiwa di atas yang menimbulkan gaya pegas. Nah, yang menimbulkan gaya pegas sudah tahu ya, berarti nomor 1, 2, 3. Sedangkan 4 gaya magnet. Kompas ya di gaya magnet. Lanjut kita nomor 12. Sebuah balok dengan massa 400 kg diberi beberapa gaya. Balok yang mempunyai percepatan terbesar terlihat pada gambar berapa? Ya. Jadi massa keempat balok itu sama, yang berbeda gayanya. Jadi kamu harus cari satu-satu. Misalnya saya kasih contoh satu saja ya, kamu lanjutkan. Misalnya yang A. Ya. Kalau gayanya searah ditambahkan. Kalau gayanya berbeda, tidak searah, dikurangkan. Ya. Nah, misalnya A yang searah F2 ditambah
F3 ya, yang searah ya. Berarti ini 22 Newton tambah 13 Newton. Jadi ini 35 Newton ya. Lalu F keseluruhannya. Ini kan F1 arahnya berlawanan dengan F2, F3, maka kurangkan 60 Newton dikurang 35 Newton. Jadi F sama dengan hasilnya 25 ya. 25 Newton. Itu yang A. Yang B yang searah F2, F3. Nanti yang ini 80 kurangkan ini. Kau cari ya. Begitu juga yang C ini. Cari. Ini F2, F1 ditambah F2 kurangkan dengan F3. Yang D juga begitu. F1 ditambah F2 lalu nanti F3 kurangi pertambahan ini. Nah, cari F yang terbesar. Maka jika F-nya semakin besar sedangkan massa tetap, maka percepatan pun akan bertambah besar. Dicari pertambahan besarnya. Jadi kalau kamu baca, kamu hitung, maka yang terbesar itu ada di gambar C ya. Nah, di gambar C. Dihitung lagi. Caranya seperti ini. Gaya yang searah ditambahkan. Jika ada gaya yang berlawan arah, kurangkan. Jadi antara 4 ini mana yang gayanya paling besar? Berarti mempunyai percepatan pun terbesar. Jadi kamu hitung dulu. Jadi percepatannya ada di C. Seperti saya contohkan di sini ya. Nah, lanjut nomor berikutnya 13. Nita mendorong kursi dengan gaya 170 Newton. Kursi bergerak sejauh 2 meter. Usaha yang dilakukan Nita sebesar, cari usaha ya. W F kali S. Nah, masukkan F-nya. S-nya 3, 2 meter. Udah tahu ya hasilnya? Nah, berapa joule hasilnya? Udah tahu jawabannya ya? 340 joule ya. Ya, W sama dengan F kali S. Nah, lihat nomor 14. Nah, lihat situ rumusnya, lihat gambarnya. Rumusnya W dikali AB sama dengan F kali BC. Yang ditanya F. Lihat sini F. F sama dengan nih. W kali AB per BC. F. W-nya lihat. W-nya 60 Newton dikali AB-nya 1/3 BC per BC ya. 60 kali 1 bagi 3 hasilnya tahu ya hasilnya tahu ya. Jadi jawabannya A ya 20 Newton nih. Pelajaran materi kelas 1 itu kalau saya nggak salah. Lalu nomor 15. Kita lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Uranus dikenal sebagai planet bercincin. 2. Merkurius mempunyai satelit yang bernama Phobos. 3. Sabuk asteroid terletak di antara Mars dan Jupiter. 4. Venus merupakan planet yang paling panas. Pernyataan yang salah. Pernyataan yang salah. Cari yang salah malah. Ya, jadi yang salah Uranus ya. Uranus dikenal sebagai planet cincin. Planet cincin itu adalah
Saturnus ya. Nah, bukan Uranus. Planet cincin itu adalah Saturnus. Lalu yang salah berikutnya lagi, Merkurius, planet yang tidak memiliki satelit. Nah, jadi jawabannya 1 dan 2. Ya. Lanjut berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, kita lihat, perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, ketika telinga ditempelkan di kereta api, suara sudah terdengar meskipun kereta api belum terlihat. 2, bunyi berambat lebih cepat di udara daripada di zat padat. 3, di bulan tidak terdengar bunyi. 4, suara di gedung pertemuan terjadi gaung dan tidak dilengkapi peredam bunyi. Jika bunyi merambat memerlukan zat antara ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? Nomor 3 ya. Nah, di bulan tidak terdengar bunyi. Karena di bulan tidak ada udara, di bulan hampa udara sehingga bunyi tidak bisa merambat. Lanjut berikutnya, nomor 17. Perhatikan gambar-gambar itu, gambar 1, gambar 2, gambar 3, 4. Tekanan yang paling kecil dimulai dari nomor berapa? Ingat, tekanan paling kecil kalau luas bidangnya paling besar, jangan lupa tuh. Nah, itu dia. Jadi tekanan yang besar berarti luas bidangnya paling kecil. Nah, jadi ini dicari tekanan yang paling kecil. Paling kecil dimulai dari nomor 2 ya. 2, 3, 1, dan 4. Nah, itu dia. Kalau tekanannya kecil, luas bidangnya besar. Kalau luas bidangnya kecil, tekanannya besar. Itu jangan lupa tuh. P sama dengan E per A rumusnya. Ya, E per A rumusnya. Lanjut berikutnya. Nah, nih. Seorang siswa tuh melakukan percobaan untuk membuktikan adanya listrik statis pada sisir plastik dan batang kaca. Sisir plastik digosokkan ke rambut dan batang kaca ke kain sutra. Jangan lupa, sisir plastik digosok. Setelah digosok akan bermuatan negatif karena sisir plastik menerima elektron. Jangan lupa konsepnya tuh. Batang kaca kalau digosok akan bermuatan positif karena dia melepas elektron. Nah, itu jangan lupa tuh. Jadi dari hasil itu maka kita peroleh jawaban yaitu C ya. Sisir plastik menerima elektron. Lalu batang kaca kehilangan elektron. Itu dia. Sehingga bermuatan positif. Jadi jawabannya ada di C. Nah, itulah selesai soal-soal untuk pilihan ganda pada bagian fisika. Kita lanjut lagi pada materi berikutnya, yaitu pada bagian biologi ya. Kita bagian biologi. Kita lihat gerak batang tumbuhan menuju arah datangnya sinar matahari menunjukkan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Lalu interaksi antara burung jalak dan burung kerbau
tergolong simbiosis yang mana? Burung jalak dan kerbau. Itu berarti dia sama-sama untung ya. Nah, burung jalak mendapat makanan, dia ngambil dari kutu-kutu yang ada di badan kerbau. Kerbau pun menjadi bersih karena adanya burung jalak. Jadi dua-duanya saling menguntungkan, maka disebut simbiosis mutualisme. Nah, gitu dia. Lalu kalau sama-sama untung, mutualisme. Lalu berikutnya lagi, pemanfaatan Aspergillus wenti terdapat pada produk Aspergillus wenti, yaitu kecap dan toco ya. Ya. Kita lanjut berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Meningkatnya ketahanan tanaman terhadap bakteri. 2. Pelestarian spesies langka yang hampir punah. 3. Thiobacillus peroxoxidan dalam pengolahan biji besi. 4. Makhluk hidup transgenik dapat menghasilkan keturunan mutan. Pernyataan yang merupakan keuntungan dari bioteknologi. Nah, keuntungan dari bioteknologi yang mana? Yaitu yang di nomor 4 ya. Turunan yang mutan, yang kelompoknya mutasi. Jawabannya D. Gen organisme makhluk hidup hasil transgenik memiliki organisme lain di tubuhnya. Ya, itu dia. Jadi mutan dia. Lanjut berikutnya. Asap dan buangan limbah pabrik tentu akan berdampak pada makhluk hidup dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Tindakan yang perlu dilakukan yang mana? Nah, ya jelas ya jawabannya ya. Memperbaiki sistem pembuangan limbah dan cerobong asap ya. Kita lanjut berikutnya lagi. Berikutnya perhatikan dulu itu soal-soalnya. Kita lanjut. Plastida. Plastida yang mengandung zat warna hijau terdapat pada jaringan pelajaran biologi Varenkin ya. Berikutnya lagi. Pernyataan berikut. Perhatikan pernyataan berikut itu. 1. Berkas pengangkut tipe kolateral terbuka. 2. Batang berkambium. 3. Tulang daun sejajar. 4. Bagian mahkota bunga berjumlah 3 perkelipatannya. 5. Perkecambahan tipe epigeal. 6. Perkecambahan tipe hipogeal. Ya, pernyataan yang merupakan ciri-ciri tumbuhan monokotil. Di nomor 3, 4, dan 6, yaitu ciri-ciri tumbuhan monokotil, biji keping 1 mono. Kita lanjut. Tripsin ya. Sebelum tripsin, kita lanjutkan sendi ya. Sendi berikutnya. Pada sendi apa ya? Sendi yang terdapat pada siku. Sendi yang terdapat pada siku. Coba kamu lihat. Sendi yang terdapat pada siku. Sendi yang terdapat pada siku ya.
Ya, sendi apa yang terdapat pada siku? Ya, sendi engsel ya. Nah, sendi yang terdapat pada siku disebut sendi engsel. Di engsel. Lanjut, berikutnya lagi tripsin. Tripsin adalah enzim yang berfungsi. Berfungsi apa? Ya, mencerna protein menjadi asam amino. Lanjut berikutnya. Salah satu penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah disebut apa? Ya, thalassemia. Kekurangan sel darah merah, thalassemia. Lanjut berikutnya. Berikut yang bukan merupakan organ pernapasan. Organ yang bukan yaitu ya, jawabannya kerongkongan. Lanjut berikutnya. Bakteri Diplococcus pneumonia dapat menginfeksi organ dalam sistem ekskresi. Organ yang dimaksud adalah pneumonia biasanya pada paru-paru. Kita lanjut. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut ini. Tempat terjadinya proses fertilisasi. Tempat terjadinya proses fertilisasi ada pada gambar nomor 1 ya. Nah, yang disebut oviduct atau tuba fallopi. Fertilisasi pertemuan antara sperma dengan sel telur itu di bagian nomor 1. Namanya prosesnya fertilisasi. Ya. Nah, itu nanti kita lanjutkan lagi ya. Materi berikutnya. Kita lanjut. Sekarang soal dalam bentuk esai ya. Nah, soal pertama saya ambil dari soal semester 1 kelas 9. Perhatikan ini simbol dari hambatan. Hambatan dirangkai secara gabungan. Yang ini 8 ohm dan 4 ohm, hambatan dirangkai secara seri. Lalu diparalelkan dengan 12 ohm. Cari hambatan pengganti seluruhnya, barulah hitung arus listrik yang mengalir pada rangkaian di atas. Ya, lanjut. Ajaran kemarin. Ini udah langsung kita buat ya. Soalnya kuat arus. Nah, ini hambatan seri langsung tambahkan. Jadi 12 ohm. Lalu diparalelkan dengan 12 ohm. Ya, paralelkan dengan 12 ohm. 1/12, 1 per P, karena penyebutnya udah sama langsung tambahkan. Langsung kali silang. RP kali 2, 2 RP, 1 kali 12, 12 RP, 12 bagi 2, hasilnya 6 ohm. Lalu mencari I, arus listrik I. I sama dengan V per RV. I sama dengan 36 volt per 6 ohm, I sama dengan 6 ampere. Inilah arus yang mengalir pada rangkaian ini, 6 ampere ya. Nah, kita lanjut. Nah nih, kita lanjut. Sebuah rumah menggunakan 6 lampu masing-masing 25 watt, televisi 120 watt, dan kipas angin 100 watt. Setiap hari rata-rata dinyalakan selama 3 jam. Harga 1 kWh Rp250. Berapa biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika dihitung 30 hari? Jadi kita menjawab ini boleh menggunakan tabel. Tabelnya yaitu yang pertama tabel jumlah alat. Ini mesti diingat. Setelah itu daya, setelah itu waktu, lalu energi listrik yang terpakai. Kalau tidak mau buat tabel langsung saja pun boleh, terserah ya. Jumlah alat kita data dulu. Ya, yang pertama lampu, jumlahnya ada 6 ya.
Nah, berarti ini 50 watt ya. Nah, lalu televisi 1 ya. Ini. Lalu berikutnya kipas angin ya. Kipas angin juga 1 100 watt. Waktunya digunakan selama 3 jam semuanya ya. Kita tulis. Nah, kita lanjutkan. Lalu energi listriknya kita kali. Ini kalikan ini. 450 satuannya. WH jadikan kWh. Dibagi 1000. Ya, jangan lupa. Ini juga. Ini kalikan ini. Terus yang ini. Nah, itu dia. Lalu kita jumlahkan. Ini jumlahkan. Jumlah energi listriknya. 1 ya. 1 ya. kWh. Nah, ini penggunaan energi listrik dalam 1 hari. Yang ditanya dalam 30 hari 1 bulan. Nah, kita tulis berapa biaya yang harus kita bayar. Biaya. Nah, energi listrik yang dipakai kalikan 1 bulan 30 hari kalikan harga 1 kWh. Nah, kalikan semua sehingga hasilnya yang perlu dibayar tuh dikalikan semua ya. 8.325 ya. Kamu hitunglah. Ini caranya seperti ini. Ini dibagi 1000 jadikan kWh. Bagi 1000 semua lalu tambahkan. Karena dipakai 1 kWh diambil. Jadi hasilnya kalikan semua. Kalau ditanyakan soal energi pemakaian energi listrik dalam 1 hari sekian. Kalau 30 hari ini jumlahnya ya. Nah, untuk 30 hari jumlah yang harus dibayar. Kalau harga 1 kWh 250 rupiah ya. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Lihat. Persilangan ya. Antara anjing jantan berbulu lurus warna coklat L besar, C besar ya, dan anjing betina berbulu keriting warna putih L kecil, C kecil menghasilkan keturunan anjing berbulu lurus warna coklat. Semua turunan pertama. Apabila F1 disilangkan dengan induknya yang berbulu keriting warna putih akan diperoleh F2. F2 yang tepat yang mana? Apakah yang A berbulu lurus coklat sebanyak 50%? Apakah B berbulu keriting coklat sebanyak 75%? Apakah C berbulu keriting putih sebanyak 75%? Apakah D berbulu keriting coklat sebanyak 25%? Yang mana yang tepat jawaban ini? Nah, untuk mencari itu kita tulis dulu. Induk pertama ya, P parental. Kita buat genotipnya ya. Yang tip do L besar, C besar. Silangkan dengan
L kecil, C kecil, C kecil. Lalu penotipnya berbulu lurus ya, nih lurus, L besar, warnanya coklat, lurus, bulunya warnanya coklat. Sini keriting putih. Nah, lalu setelah itu kita buat gametnya. Gamet ini ya. Nih satu ya kita tulis nih, bisa nih satu juga kan udah dua. Terus ini. Lalu gabungkan gametnya dapat F1. Ya. L besar, L kecil, C besar, C kecil. Jadi turunan pertama lihat itu F1 menghasilkan turunan lurus semua ya, warna coklat. Lurus coklat F1-nya. Lalu F2-nya. Ya. Kita cari F2-nya. Nih, silangkan dengan berbulu keriting warna putih yang ini. Ya. Kecil, C besar, C kecil. Silangkan dengan L kecil, ya, C kecil, C kecil. Jangan lupa tuh. Ini lurus coklat, ini putih, keriting putih. Terus gamet ini L besar, C besar, L besar, C kecil, L kecil, C besar, L kecil, C kecil. Itu gamet yang ini. Gamet ini L kecil, C kecil. Ini udah sama. Lalu kita buat persilangannya ya. Kita buat persilangannya. Buat persilangannya ya. Selanjutnya gametnya ya, R besar, C besar, ini C besar, lalu L besar, C kecil, lalu L kecil, C besar, terus L kecil, C kecil. Nah, saya buat gitu bedanya. Ini L kecil, C kecil. Lalu ini silangkan sini. L besar, L kecil, C besar, C kecil. Berarti ini lurus. C besar di depan, coklat. Ini lagi. L besar, L kecil, C kecil, C kecil. Berarti ini lurus. Terus putih, ya. Terus ini L kecil, C besar, C kecil. L kecil berarti dia keriting. Lalu dia coklat, C besarnya depan. Lalu ini L kecil, C kecil, L kecil, keriting ya. Terus C kecil, putih. Nah, lihat perbandingannya nih ya, sama ya semuanya, berarti 25%, nih 5%, 25%, kok pakai persen. Nah, kita lihat mana yang paling tepat. Jawabannya yang paling tepat berbulu lurus coklat 25, ini 50, berarti ini yang A tidak kita pakai jawabannya.
Berbulu keriting coklat 75, enggak. Berbulu keriting putih 25% dia 75. Berbulu keriting coklat 25%. Ya, jadi jawabannya ada jawaban di D. Itu dia. Kalau ditulis dengan angka perbandingannya 1:1:1:1. Karena semuanya kok dijumlahkan jadi 100%. Nah, itu cari persilangan pada waktu semester kemarin ya. Udah. Jadi saya rasa cukup sekian dulu. Nanti minggu depan kita bahas lagi soal-soal yang lain. Pokoknya mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ya. Ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kamu dapat memahaminya. Tolong diulangi lagi. Jika ada yang masih belum jelas dapat kamu tanyakan. Ya. Ya, kita akhiri dulu. Kita doa dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya pelajaran hari ini. Yuk, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.